Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa beraktivitas di setiap hari kita dengan lancar. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengarahkan kita, yang memberikan jalan kepada kita, jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan yang penuh cahaya, penuh keberkahan dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman kepintaran atau zaman sekarang, yakni ajaran agama Islam. Di sini saya akan mengusung tema tentang bagaimana sikap kita kepada sesama manusia. Saya mengutip dari dalil yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yakni berguna sama manusia. Ada suatu cerita dahulu kala di saat zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada seorang perempuan, dia janda, buta, tua, dan tidak bisa ngapa-ngapain. Dan Kanjeng Nabi berbuat baik kepadanya dengan pagi, siang, sore, malam mengasih makan, menyuapinya makanan, minuman, dan merawatnya itu. Dan ketika ditanya si perempuan yang buta tadi, apa ditanya Kanjeng Nabi, di dunia ini siapa yang kamu musuhi, siapa yang kamu jengkeli? Itu kalau dalam bahasa Jawanya. Jawabannya si perempuan buta tadi sangat mengagetkan dan sangat menggetarkan jiwa. Bahasanya si perempuan tadi itu menjawab dengan tegas, lugas, jelas. Bahasanya, saya jengkel, saya musuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa balasannya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi setiap hari istiqomah memberikan makan, minum, merawatnya. Dan suatu ketika si perempuan tadi dikasih tahu oleh tetangganya bahwasannya yang menyuapi, yang merawat, yang mengasih makan, yang mengajak bicara setiap paginya, setiap harinya siapa? Bahwasanya yang menyuapi itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situ kita bisa mengambil bahwasannya agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, rahmat segala alam semesta. Tidak memandang bahwasannya dia beragama lain atau dia sedang musuh kita, tapi agama Islam mengajarkan kebaikan kepada umat, kepada sama manusia. Dikutip dari dalil yang pertama tadi saya bicarakan khairun nas anfa'uhum linnas. Di Jawa juga ada sebuah cerita bahwasanya pertama Islam masuk ke tanah Indonesia atau tanah Nusantara itu sebelum 5 Masehi. Dan suatu ketika ini ada Raja Brawijaya kelima. Raja Brawijaya kelima ini ada Raja Brawijaya kelima ini mempunyai istri yang banyak, ratusan. Dan ada juga yang Islam dan ada juga non-Islam. Dan yang Islam ini dikaruniai anak yang bernama Cimpun. Nah, Cimpun ini sangat nakal. Sangat nakalnya itu ya kalau orang Jawa bilang itu amit-amit lah nakalnya itu. Sampai-sampai ayahnya sendiri, bapaknya sendiri yakni Raja Brawijaya kelima ini mengusirnya dari kerajaan. Dan Cimpun ini mengembara ke timur dan berhenti di Ampel Dinta, Surabaya. Di situ ketemu Sayyid Ali Rahmatullah
Kita tahu bahwa Sayyid Ali Rahmatullah ini adalah Sunan Ampel, pendiri atau menurut saya itu pendiri pondok pesantren pertama kali di tanah Jawa. Di situ Jimpun itu memeluk agama Islam, tapi sebelum memeluk agama Islam namanya diganti menjadi Raden Fatah karena keinginannya menjadi seorang raja mengganti tata warisan keluarganya, yakni Raden Brawijaya, kerajaan Majapahit. Setelah menimba ilmu lama, keinginannya itu ketika berdoa, keinginannya Jimpun atau Raden Fatah itu diaminin oleh Sayyid Ali Rahmatullah dan terkabul menjadi kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Raden Fatah. Dan ketika Raja Brawijaya kelima ini mengetahui bahwasanya anaknya sudah memeluk agama Islam dan mendirikan suatu kerajaan, kaget Raden Brawijaya. Siapa yang saya mau ajak untuk berkolaborasi? Anak saya sudah Islam. Dan coba ke kakaknya ada di Palembang, dan ternyata kakaknya ini sudah masuk Islam juga mempunyai kerajaan, yakni kerajaan Sriwijaya, dan namanya juga diganti menjadi kerajaan Fatahillah. Di sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, berguna sama manusia itu tidak cukup dengan fisik, melainkan dengan lisan, ucapan gitu. Kembali lagi tadi Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel mengaminkan, dan aminannya Sayyid Ali Rahmatullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bumi ini ada 3 makhluk. Pertama yakni tumbuh-tumbuhan, kedua hewan, ketiga manusia. Ini yang bisa dipandang secara kasat mata. Kita tahu bahwasanya tumbuhan juga membutuhkan hewan dari kotorannya biar tumbuh dengan subur, dipupuk oleh kotoran hewan itu tersebut. Hewan juga membutuhkan tumbuhan, dibuat makan setiap hari. Sapi makannya tumbuhan, kerbau makannya tumbuhan, kambing makannya tumbuhan. Apalagi manusia ini dari 2 tumbuhan dan hewan ini sama-sama membutuhkan. Tumbuhan dari manusia ini diambil sayur-sayurnya, terus hewan daging-dagingnya untuk dikonsumsi gitu. Jadi 3 makhluk ini saling bergantung, saling membutuhkan, saling berguna satu sama lain gitu. Jadi pesan saya untuk yang terakhir, hidup di dunia ini cuma sekejap. Kalau bisa sama manusia, apapun itu jenisnya, apapun itu orangnya, fisiknya, tipikal attitude-nya, kita harus saling berguna sama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga yang sekejap bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.